kita melangkah pada dua larangan di dalam ayat ini. Dua larangan di dalam ayat ini adalah larangan yang pertama, wala takhafi, janganlah kamu takut. Wala tahzani, dan janganlah kamu bersedih. Inilah dua larangan di dalam ayat ini. Larangan jangan takut dan larangan jangan bersedih. Nah, apa itu ketakutan? Apa itu kesedihan? Apa itu ketakutan? Apa itu kesedihan? Ketakutan adalah kondisi jiwa yang terganggu secara psikis. Ya, ketakutan itu adalah kondisi jiwa yang terganggu secara psikis atas musibah yang belum terjadi. Atas musibah yang belum terjadi. Bedanya dengan kesedihan, kondisi jiwa yang menimpa fisik atas musibah yang sedang terjadi atau telah terjadi. Atas musibah yang sedang terjadi atau telah terjadi. Itulah bedanya ketakutan dan kesedihan. Mana yang lebih berbahaya? Yang lebih berbahaya adalah gangguan jiwa yang menimpa pikiran. Karena jika gangguan kejiwaan itu menimpa pikiran, fisiknya akan ikut rusak. Fisiknya akan ikut bermasalah. Ketika seseorang stres, panik, cemas, dia akan menjadi kesulitan tidur. Nafsu makan berkurang. Penyebab menjadikan apa? Asam lambung naik, antibodinya turun, maka fisiknya menjadi sakit. Lain halnya ketika fisik sakit tapi pikiran tetap tenang, antibodi yaitu hormon endorfin akan terproduksi dalam dirinya dan itu akan menjadi penyebab kesembuhan lebih cepat secara fisik. Karena itulah didahulukan untuk ketakutan dihilangkan, baru kemudian kesedihan. Allah mengatakan wala takhafi wala tahzani, jangan kamu takut, jangan kamu sedih. Kita akan dapati di dalam ayat bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menjanjikan bagi orang-orang yang beriman itu adalah la khaufun alaihim walahum yazanun, tidak akan ditimpa ketakutan, tidak akan ditimpa kesedihan. Jadi ketakutan itu lebih utama dihilangkan, barulah kemudian kesedihan. Baik, kalau kita merujuk kepada ayat ini, Allah mengatakan wala takhafi wala tahzani, jangan kamu takut dan jangan kamu sedih. Jangan kamu takut dan jangan kamu sedih. Setelah Allah memberikan petunjuk kepada Ibunda Musa, dan setelah Ibunda Musa menjalani apa yang datang dari Allah berupa petunjuk tadi. Ibunda Musa karena mengikuti petunjuk Allah, maka Allah mengatakan jangan kamu takut, jangan kamu sedih. Disinilah pelajaran berharganya adalah bahwa ketakutan dan kesedihan itu akan menimpa jiwa seseorang yang menjalani hidup di dunia ini tidak mengikuti petunjuk Allah. Dan sebaliknya, ketakutan dan kesedihan akan hilang dari jiwa-jiwa yang dalam kehidupan mengikuti petunjuk Allah. Maka siapa saja yang menjalani hidup di dunia ini tidak mengikuti petunjuk Allah akan tertimpa ketakutan dan kesedihan. Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala mengatakan ketika beliau menafsirkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Toha di ayat yang ke-124, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka, siapa saja yang tidak mengikuti petunjuk Allah, berpaling dari ajaran Al-Quran, fa inna lahu ma'isyatan dongka, dia akan ditimpa dengan kesempitan hidup. Imam Ibnu Katsir berkata, wa in tana'ama hayatuhu akala ma syaa wa syariba ma syaa wa sakana haitsu syaa
madama yukhalifullah wa rasulah la yash'uru bitmi'nanil qalbi. Meskipun hidup seseorang dalam keadaan bergelimang dengan harta, meskipun hidup seseorang itu berlimpah kekayaan, dia bisa makan makanan apa saja yang dia sukai, dia bisa minum minuman apa saja yang dia senangi, dan dia bisa tinggal di hotel, di villa mana saja yang dia inginkan, madama yukhalifullah wa rasulah, tapi dia menyelisihi Allah dan Rasulnya, tidak mengikuti petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya di kehidupan dunia ini, la yash'uru bitmi'nanil qalbi, dia tidak akan pernah merasakan ketenangan, kedamaian dan kebahagiaan yang hakiki di dalam hatinya. Nah, ketakutan dan kesedihan itu adalah inti dari masalah.